Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين ما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, dan kita memang tidak boleh untuk merasa bosan di dalam memuji Allah tabaraka wa taala, karena Allah lah yang sudah memberikan kita apa-apa yang kita butuhkan di dalam menempuh seluruh proses kehidupan kita di dunia wal akhirah. Sudah menjadi keharusan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dengan mengaplikasikan bentuk rasa syukur kita dengan taat kepada Allah. Senantiasa berusaha untuk istiqomah di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syariat kita, berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Agama Islam agama yang dilandaskan ilmu. Iman dan ketakwaan tidaklah mungkin bisa bertambah kecuali dengan bertambahnya ilmu kita. Sehingga Allah memberikan kita panca indera. Panca indera itu alat-alat yang disediakan oleh Allah untuk kita bisa menangkap informasi dari sekeliling kita, untuk kita masukkan ke dalam pikiran kita, lalu kita tanamkan dalam hati kita. Ini segala macam informasi itu namanya ilmu. Ketika kita menangkap informasi semuanya itu melalui panca indera kita, melalui penglihatan kita, melalui pendengaran kita, melalui mata kita, melalui mulut kita, melalui kulit kita, ini semuanya akan kita proses, kita serap di dalam otak kita. Lalu kita saring, akhirnya menjadi apa? Menjadi sesuatu ketetapan atau menjadi kepercayaan atau menjadi ilmu dalam hati kita. Yang dengan itu maka kita bisa melaksanakan atau menjalankan kehidupan ini benar secara syariat agama Allah. Makanya penting kita untuk memberikan masukan kepada jiwa kita dengan masukan-masukan yang benar, agar supaya hati kita terpatri sebuah akidah yang benar sesuai Quran dan Sunnah. Karena kebenaran mutlak hanyalah milik Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi sering kami sampaikan, di antara bentuk-bentuk ilmu yang wajib kita fahami ya sebagai seorang muslim adalah ilmu dalam hal beribadah. Kita salat, usahakan ya jangan sampai kita tidak mengetahui apa-apa yang kita ucapkan di dalam salat, dari mulai takbir sampai salam. Masih ada waktu ya, masih yang belum menguasai atau belum memahami, masih ada waktu. Silakan untuk bisa dipahami. Dari mulai takbir, dari membaca ta'awud, dari membaca doa iftitah, dari suratul al-fatihah minimal ya, suratul al-fatihah, dan surat-surat pendek yang biasa panjenengan baca ketika salat sendirian.
usahakan panjenengan memahami maknanya. Ini penting. Kenapa dikatakan penting? Untuk bisa menambah kekhusyuan. Kalau kita tidak bisa memahami, tidak mengerti apa yang kita ucapkan, bagaimana kita akan bisa khusyuk? Ya, doa itu, salat itu adalah komunikasi kita, atau dalam bahasa yang mudah, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya kita harus tahu apa yang kita ucapkan, sehingga bisa masuk ke dalam hati kita apa yang kita ucapkan. Minimal doa-doa dalam sholat itu kita mengetahui. Ya, kita melafalkan doa ruku, doa i'tidal, bangkit dari ruku, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud, doa tasyahud. Itu. Ya, tasyahud. Asyhadu an la at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat, dan seterusnya sampai selesai. Ya, harus mengetahui maknanya apa, harus mengetahui. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak, harus. Ya. Karena ini akan bisa menambah kekhusyuan. Tapi kalau tidak bisa, kalau tidak mau, ya tidak akan bisa. Ya, Allah itu memudahkan kita semuanya. Ketika kita berusaha, Allah akan menunjukinya. Akan tetapi kalau kita tidak pernah berusaha, tidak pernah berusaha, apalagi belum berusaha sudah menyerah duluan, tidak akan bisa. Apalagi zaman sekarang sangat mudah. Ya, untuk anak-anak muda zaman sekarang sangat mudah. Ya, panjenengan tinggal tulis kalimatnya apa, ya, suruh HP menerjemahkan bisa. Sangat mudah sekali. Ya, untuk orang-orang tua yang sudah senior monggo, yang belum bisa menghafalkan, mipil dari mulai Al-Fatihah, dari mulai doa tahiyat, dari mulai doa, semuanya untuk bisa dipahami. Karena kalau kita meminta sesuatu, berbicara tentang sesuatu, kalau kita tidak memahaminya, kita tidak akan bisa menghayatinya. Sehingga akan sangat susah untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Ya. Contoh Allah dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, kalimat yang singkat. Maknanya apa? Artinya apa? Apa? Yang menguasai hari pembalasan. Ini secara lesan kita memahami itu. Arti mungkin memahami. Ini agar supaya kita bisa merasakan takutnya menghadapi yaumiddin, maka kita harus mencari ilmu tentang hari pembalasan itu seperti apa, beratnya seperti apa. Makanya ini dibutuhkan ilmu untuk memahami itu. Padahal pada hari itu Allah satu-satunya zat yang menguasainya. Maliki Yaumiddin. Ini contoh, ini kalimat-kalimat yang mudah yang biasa kita ucapkan. Ini. Ketika kita bisa memahaminya dengan benar dan sekaligus punya pemahaman yang lebih tentang Yaumiddin, hari pembalasan ini, kita kan bisa menghadirkan rasa takut ketika sholat. Itu. Rasa takut ketika kita melaksanakan sholat. Tanpa itu akan sangat susah untuk bisa merasakan itu semuanya. Setiap kali kita mengucapkan segala sesuatu, ya, kalau kita tidak tahu artinya, maka tidak akan bermakna mendalam. Kita monggo, ya, kita semakin hari usahakan semakin meningkat di dalam ilmu kita, ya, agar supaya kita bisa lebih merasakan, ya, manisnya beribadah, nikmatnya sholat. Karena tanpa kita memahaminya akan sangat sulit, ya, untuk kita bisa menikmati salat kita.
Itu dalam permasalahan salat. Dan untuk hal-hal yang lain, monggo kita tidaklah kita diberi beban kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, semakin banyak ilmu yang kita miliki, walaupun mungkin belum kita bisa menjalankan semuanya, akan tetapi sudah barang tentu itu menjadi modal, menjadi akidah kita semuanya. Ketika kita sudah mendapatkan pemahaman yang benar, maka dimanapun tempat kita berada, ya, kalau ada pengajaran atau informasi-informasi yang tidak sesuai, ini akan ada filter, akan ada dari hati kita sesuatu yang menolak bahwa ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dimanapun kita berada, insya Allah kita akan selamat dari fitnah. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini sangat-sangat banyak fitnah terkait agama. Dalam para ulama memberikan dua musibah yang harus kita perhatikan. Ya, musibah-musibah yang harus kita perhatikan agar supaya kita tidak mudah ada bermacam-macam fitnah yang terjadi di kehidupan kita. Kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang benar terkait agama ini, maka akan banyak sekali tercampur aduk. Ya, ada fitnah subhat dan fitnah syahwat. Ya, para ulama mengkategorikan seperti itu. Ada ujian terkait syahwat, ada ujian terkait subhat. Ya, syahwat itu artinya ujian terkait dunia, terkait harta, terkait kedudukan, terkait kehidupan kita. Sedangkan fitnah subhat adalah terkait pemikiran-pemikiran dalam hal agama. Ya, banyak orang yang berusaha untuk menyelewengkan kita dari ajaran-ajaran yang benar. Ya, kalau fitnah syahwat itu mudah, ya, lebih mudah daripada fitnah subhat. Ya, kalau untuk urusan agama, urusan akidah, banyak sekali orang menganggap benar sesuatu yang tidak benar. Kalau syahwat, rata-rata kita mengetahui kalau mencuri itu adalah dosa. Khamar tidak boleh misalnya, berzina dosa, ini syahwat. Orang yang melakukan syahwat, melanggar ketentuan syahwat, tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Pencuri sebenarnya tahu bahwa itu salah. Orang membunuh orang tanpa hak ya salah. Orang mencuri, orang menyakiti orang lain, itu salah. Berbeda kalau fitnahnya subhat. Kalau subhat mereka menganggap benar apa yang dia lakukan padahal tidak benar. Ini kan repot. Ya, orang melakukan sesuatu dia menganggap bahwa itu benar. Ini diperingatkan, ketika diperingatkan dia akeh ngeyele. Ya, banyak ngeyelnya, merasa yang dilakukan adalah benar. Makanya penting untuk kita memberikan pondasi kekuatan ilmu di dalam diri kita agar kita tidak terbawa arus, tidak mudah untuk terkena fitnah subhat ini. Karena banyak sekali orang-orang sekarang yang katanya ulama, akan tetapi ulama yang menyesatkan dan sesat dan menyesatkan pemahamannya, pemikirannya. Dan kita hari ini ya sangat-sangat banyak orang yang dianggap atau banyak pengikutnya memberikan pemahaman-pemahaman yang tidak benar terkait syariat agama Allah. Makanya kita akan melihat, ya, senantiasa mempelajari bagaimana ulama-ulama salaf, para sahabat radhiyallahu anhum dalam urusan agama, dalam urusan dunia, dalam urusan kepemerintahan,
bagaimana mereka melakukannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, kita akan lanjutkan terkait kajian Sirah Nabawiyah. Kemarin kita sampai kepada jalannya peperangan Mu'tah. Ya, peperangan Mu'tah itu terjadi tahun sekitar 8 Hijriah, ya. 8 Hijriah. Mu'tah itu adalah peperangannya kaum muslimin melawan orang-orang Arab tapi yang beragama Nasrani yang berada di daerah Syam, ya, yang berafiliasi atau bekerja sama dengan orang-orang Romawi, ya. Daerah Syam kalau zaman sekarang ini meliputi 4 negara. Ya, ada Palestina, ada Yordania, ada Libanon, ada Suriah. Ini semuanya zaman dahulu ya dikenal dengan negeri Syam. Negeri yang akan senantiasa bergejolak sampai hari kiamat. Ini sunatullah dan sudah banyak disebut-sebut di dalam hadis Rasulullah tentang nubuat akhir zaman. Akan senantiasa bergolak. Walaupun bagaimana keadaannya sampai hari kiamat nanti, di sanalah tempat pergolakan. Oke, sampai Dajjal turun nanti, ada Imam Mahdi Nabi Isa alaihissalam turunnya di daerah itu, daerah Syam. Makanya kalau sampai hari ini kok terjadi pergolakan, ya kalau orang-orang yang sering membaca terkait hadis-hadis Rasulullah tidak heran. Ya, karena memang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah menyampaikan itu 1000 berapa tahun? 1440 tahun yang lalu sudah disampaikan. Akan terjadi gejolak yang sangat hebat di negeri-negeri Syam. Sampai hari kiamat. Itu, ya. Kira-kira perang dunia ketiga enggak apa dereng. ini kalau panjenengan sedikit membaca berita ya, sudah di Amerika ya sudah siap-siap perang, Cina dan Jepang juga siap-siap perang, Rusia dan Ukraina orang rampung-rampung, di Thailand dengan Kamboja ialah perang, belum lagi daerah Timur Tengah yang senantiasa bergejolak antara Palestina dan Israel. Ini sesuatu yang harus kita fahami, ya, yang harus kita dan harus kita yakini bahwa ini sunatullah. Kenapa Allah menurunkan dalam Al-Quran surat-surat terkait peperangan? Itu akan terjadi karena ini akan terjadi sampai hari kiamat, gitu. Ada saja orang-orang yang suka perang gitu. Indonesia ya sampai hari ini masih aman, tapi belum tentu besok. Ini yang harus kita sadari. Kita hari ini aman alhamdulillah, tapi wallahu alam besok. Wallahu alam tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Ya, orang-orang Ukraina misalnya, siapa yang menyangka mau berperang? Orang Kamboja, Thailand, siapa yang menyangka mau berperang? Ya, orang Amerika sana, orang Ekuador. Ya, siapa yang menyangka hari ini mereka mau berperang? Ini kejadian-kejadian yang harus kita ambil pelajaran. Karena kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, panjenengan kemarin dengar Sumatera Barat dan Aceh yang terkena banjir, nggih? Bagaimana panjenengan melihatnya? Itu Aceh, Sumatera itu luasnya kira-kira seluas Pulau Jawa Bali, banjir kabeh. Subhanallah. Ini kalau Allah tabaraka wa taala mengendaki segala sesuatu terjadi, pasti akan terjadi, dan ini sudah dibuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda akhir zaman, banyak bencana alam. Gitu. Di Jepang terjadi lagi gempa bumi, di sebelah mana belahan dunia yang lain terjadi banjir, tanah longsor dan sebagainya. Ini
yang membuat kita semakin berpikir bahwasanya apa-apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam sunnah sahihah adalah kebenaran semata. Kita perlu melihat ibrah pelajaran dari kaum-kaum terdahulu. Ini ya, makanya kita mempelajari sirah nabawiyah agar kita mengetahui bagaimana para sahabat ridwanullah yang sudah diridhoi oleh Allah, mereka beriman kepada apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis-hadis sahihah dengan keyakinan yang mantap. Dalam perang Mu'tah 3.000 orang menghadapi berapa? 200.000 orang. Ya. Bagaimana tidak ciut? Kalau orang-orang pengecut, orang-orang yang dalam hatinya dalam agama Islam itu dibutuhkan orang-orang yang punya keberanian, keteguhan hati, tapi di jalan yang benar. Untuk gagah karo tanggane nggih. Angger gagah-gagahan karo tanggane eta cuma lah cemen. Ya kalau memang berani maju di medan perang itu baru dibutuhkan. Membela kebenaran, kita dibutuhkan keberanian. Jangan wanine karo bojone ya. Ada laki-laki yang kendele karo bojone tok ya, ngger karo ada kejahatan, mending umpetan pura-pura ora ngerti itu. Ya tidak boleh. Kita kaum muslimin harus mempunyai jiwa yang kuat seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka sudah maju berperang, yang dicari apa? Mati. Ya, berbeda dengan orang kafir. Ketika berperang, mereka mencari kemenangan, mencari selamat. Kalau kaum muslimin lah, ini contoh ya. Seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, Panglima pertama Zaid bin Harisah yang bekas anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau syahid. Lalu bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya sepupunya Rasulullah, kakaknya Ali bin Abu Thalib. Beliau juga demikian gagahnya menerjang ketika pasukan kaum muslimin itu dipimpin oleh pemimpin, itu benar-benar pemimpin kan di depan nggih. Cuman dahulu seperti itu, yang namanya panglima perang itu berada di paling depan. Makanya anak buahnya seluruhnya maju berperang itu karena pemimpinnya maju. Berbeda kalau zaman sekarang ya, jenderalnya pada lengu masing maju kroco-kroco itu. Zaman dahulu tidak seperti itu ya. Yang namanya pemimpin perang benar-benar ini Ja'far bin Abi Thalib maju dengan keberanian yang luar biasa, memegang bendera sambil peperangan ini terjadi kurang lebih 6 harian ya. Ja'far peperangan Mu'tah ini terjadi kurang lebih 6 harian. 3.000 pasukan menghadapi 200.000 pasukan. Jangan bayangkan 6 hari bertahan. 6 hari itu pagi berperang sampai maghrib selesai istirahat. Kalau malam nggak berperang, besok pagi lagi sampai 6 hari. Bayangkan 3.000 orang, musuhnya 200.000 orang. Diceritakan seperti itu ya. Ja'far bin Abi Thalib ketika berperang, ya dilihatnya banyak sekali mayat-mayat, bangkai-bangkai musuh dan juga bangkai binatang dan sebagainya, sehingga ketika mau menggunakan kuda dia susah. Makanya dia turun dari kudanya dipateni sanggawe, dia maju berperang dengan tanpa berkuda. Karena memang kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ketika berperang kepengin syahid ini, sehingga tidak ada yang ditakuti. Bagaimana mau takut ya, wong pengen mati. Wali bahasane mati dalam punya tujuan yang mulia. Ini perbedaannya kenapa kaum muslimin di awal-awal itu ya, karena semuanya mempunyai akidah yang kuat. Golongan yang sangat sedikit mereka berhasil
menaklukkan Persia. Persia itu sekarang Iran, Irak, ya bangsa Yugoslavia, terus Rusia, itu Persia kalau zaman sekarang. Kalau Romawi berarti yang daerah-daerah Eropa, Turki dan kesana itu Romawi. Berhasil ditaklukkan. Padahal kekuatan musuh luar biasa besar. Itu. Karena memang kaum muslimin menang bukan karena jumlah yang banyak atau persenjataan yang baik, akan tetapi karena keimanan, faktor keimanan. Sehingga Allah akan menolongnya. Ini yang harus kita garis bawahi. Makanya sejarah mencatat bagaimana orang Arab yang tadinya tidak dikenal paribasane, disepelekan oleh orang banyak, mereka bisa menguasai jazirah Arab, dari Afrika. Afrika itu dari Mesir sampai ke sana. Ya sekarang Mesir, Tunisia, Somalia, Aljazair itu semuanya. Tunisia itu negara-negara yang dahulu ditaklukkan oleh kaum muslimin untuk penyebaran agama Islam. Sejarah mencatat itu. Jumlahnya kalau dibandingkan musuhnya sangat jauh perbandingannya. Ini contoh di perang Mu'tah ini 3.000 melawan 200.000. Kita lanjutkan. Ini kemarin sudah. Lalu ketika Ja'far bin Abu Thalib meninggal dunia, syahid, lalu yang menggantikan adalah Abdullah bin Rawah. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi berada di Madinah. Beliau mengumpulkan seperti ini, ya ketika habis sholat beliau mengabarkan tentang peperangan seolah-olah beliau melihat. Ini seolah-olah beliau melihat di kancah peperangan. Kok bisa seperti itu? Itu termasuk mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menggambarkan secara persis. Jadi digambarkan dalam sebuah hadis Rasul bersabda, yang akan membawa bendera adalah Zaid, lalu dia terbunuh. Kemudian Ja'far menggantikannya, lalu dia terbunuh. Dia menceritakan, padahal tidak ada. Kalau zaman sekarang sih gampang ya, tinggal lewat HP. Itu ya dilaporkan. Kalau zaman dahulu tidak ada HP. Kalau mau mengabarkan lewat surat ya tadi perjalanannya 1 bulan tidak sampai. Tapi Rasulullah begitu kejadian langsung mengabarkan di Madinah. Sebabnya apa? Ini adalah mukjizat. Ya, Rasulullah dikabarkan oleh malaikat Jibril. Ya, kemudian Abdullah bin Rawahah menggantikannya lalu ia terbunuh. Kemudian perawi mengatakan Nabi berkata sampai kedua mata beliau bercucuran air mata. Kemudian Khalid mengambil bendera tersebut tanpa perintah. Lalu Allah memenangkan umat Islam di bawah kepemimpinannya. Kemudian beliau bersabda, tidaklah menyenangkan aku jika mereka masih hidup di sisi kita. Atau beliau mengatakan tidaklah menyenangkan mereka jika mereka masih hidup di sisi kita. Ini kalimat terakhir ini maknanya mereka syahid itu lebih baik, lebih bahagia. Ya dalam Al-Quran juga disebutkan pada yuktalu janganlah kamu mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah syahid itu mati, padahal mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Ya, dalam sebuah riwayat Ibnu Ishaq, ketika Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, tiga pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah, lalu bendera diambil oleh Sabit bin Arqam, salah seorang saudara Bani Ajlan. Lalu dia berkata, karena tidak ada pemimpinnya, benderanya jatuh oleh Sabit dipegang, tapi dia merasa dia tidak pantas untuk menjadi seorang komandan perang. Lalu apa? Dilihatnya ada Khalid bin Walid. Orang Quraisy, orang Arab pada waktu, para sahabat radhiyallahu anhum, para pasukan-pasukan yang ikut, mereka tahu bahwa Khalid bin Walid ini orang yang jago berperang. Ya, orang yang menguasai medan perang. Makanya mereka pada akhirnya sepakat untuk menyerahkan panji peperangan kepada Khalid bin Walid. Ini ya, dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, beliau bersabda,
Nabi SAW memberi kabar tentang wafatnya Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah. Ini 3 orang yang diangkat oleh Rasulullah menjadi panglima. Kepada orang-orang sebelum kabar sampai kepada mereka, Nabi berkata, bendera dipegang oleh Zaid lalu ia meninggal, lalu diambil oleh Ja'far lalu dia meninggal, lalu diambil oleh Ibnu Rawahah, ya, lalu ia meninggal. Kemudian kedua mata Nabi menangis hingga diambil oleh sebuah pedang dari pedang-pedang Allah, ya, Saif min Syaifullah, sehingga Khalid bin Walid ini disebut atau diberi gelar Saifullah, pedang Allah yang sudah terhunus. Makanya Khalid ini dikenal sebagai panglima perang yang sangat luar biasa, dan beliau selama menjadi komandan perang dalam peperangan tidak pernah kalah. Ya, oleh Allah diberi karomah, ya, diberi kekuatan yang luar biasa, diberi kecerdasan yang luar biasa, diberi keteguhan yang luar biasa, ya, sehingga diberi gelar Saifullah, satu di antara pedang-pedang Allah, ya, pedang-pedang Allah. Ini luar biasa Khalid ini. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda para sahabatnya, maukah kau beritakan kepada kalian tentang tentara kalian para pejuang ini? Beliau di Masjid di Madinah, ya, tapi beliau mengabarkan kepada para sahabatnya. Sesungguhnya mereka pergi hingga menemui musuh, lalu Zaid mati syahid, maka mintakan ampun untuknya. Orang-orang pun meminta ampun untuknya. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib, kemudian memerangi musuh hingga mati syahid. Aku bersaksi ia mendapatkan syahid, maka mintakan ampun untuknya. Kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah, ia meneguhkan kaki hingga mati syahid. Aku bersaksi ia mendapatkan syahid, maka mintakan ampun untuknya. Kemudian bendera diambil alih oleh Khalid bin Walid. Ia bukan termasuk pemimpin yang ditunjuk, namun ia menganggap dirinya sebagai pemimpin. Lalu beliau bersabda melanjutkan, ya Allah, dia adalah salah satu pedangmu, maka beri dia kemenangan. Ini, ya, pengukuhan Rasulullah terhadap salah seorang sahabat. Khalid bin Walid sebenarnya belum lama masuk Islam. Pada saat perangan ini adalah baru 3 bulan. Beliau masuk Islamnya ketika masa tenang sebelum penaklukan kota Mekah, ya, sekitar 3 bulan. Kan tapi beliau sudah sangat-sangat berjasa. Nanti di penaklukan kota Mekah beliau diperintah oleh Rasulullah untuk memimpin di depan. Ya, begitu juga ketika perang Hawazim, beliau juga diperintah oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin. Begitu juga dengan penghancuran salah satu berhala daripada orang-orang Taif. Itu yang melakukan adalah ini, ya, Khalid bin Walid. Ini luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Jamaah rahimakumullah, pertempuran yang sangat hebat, para pemimpin kaum muslimin, ya, sudah gugur 3-tiganya, lalu bendera diambil oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bertempur dengan sangat luar biasa. Diceritakan oleh dia sendiri bahwasanya telah patah 9 pedang di tanganku. Pedangnya sanga, ya, kebuah patah. Patah buah apa? Ya, karena saking banyaknya ditebasan ke kanan ke kiri sehingga patah 9 pedang. Tidak tersisa, kata Khalid, di tanganku kecuali pedang lebar yang terbuat, ya, pedang lebar yang dibuat di Yaman. Ada sebilah pedang yang lebar. Beliau mematahkan 9 bilah pedang, artinya beliau bertempur dengan sangat luar biasa. Kira-kira musuh yang tertebas berapa? Ya, 9 pedang sampai habis. Itu. Sehingga pada akhirnya, ya, pada akhirnya sampailah sore hari, ya, sore hari ketika seluruh pasukan seluruh pemimpin sudah terbunuh, Khalid bin Walid sudah ditunjuk sebagai pemimpin. Sampai sore beliau peperangan berhenti, istirahat karena malam. Akan tetapi kaum muslimin tidak beristirahat. Khalid bin Walid
ini merencanakan sebuah siasat perang yang sangat luar biasa agar menyelamatkan kaum muslimin. Ya, malamnya Khalid bin Walid memberikan instruksi pasukannya yang berjumlah 3.000. Ya 3.000 kan kalau di pasukan zaman dahulu formasinya perang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah tengah, terus di belakang untuk menopang. Itu kira-kira seperti itu. Ya sama. Sekarang juga kalau di peperangan ya seperti itu, ada yang front kanan, front tengah, front kiri dan sebagainya. Dan Khalid menginstruksikan kepada pasukannya untuk apa? Untuk besok kalau mau berperang lagi itu tukar posisi, yang di kiri pindah ke kanan, yang tengah pindah ke samping, ke belakang dan sebagainya. Ya, agar supaya apa? Begitu juga Khalid memerintahkan agar supaya seluruh tentaranya membersihkan pakaiannya. Kalau yang membawa baju ganti, suruh ganti yang baru. Ya, ini kenapa dilakukan demikian? Agar supaya apa? Agar karena musuh kan ketika berperang ajak ya, mereka tahu setiap hari bertemu dengan sebelah kanannya sebelah kanan, sebelah tengah, sebelah kiri, sebelah kiri. Orangnya sama begitu maksudnya. Ya. Karena jumlahnya sedikit, Khalid itu memutar otak bagaimana agar kaum muslimin selamat ya, tidak banyak korban yang jatuh. Sehingga pada hari yang ketujuh atau yang keenam, Khalid mengatur strategi demikian, membagi pasukan kaum muslimin menjadi 4 kelompok, di kanan, di tengah dan kiri. Akan tapi ditukar semuanya. Ya, termasuk beberapa orang ditarik ke belakang untuk pulang menjauh ke arah Madinah. Seolah-olah pulang, akan tapi tidak pulang. Kurang lebih sekitar setengah kilo mereka standby. Ya, pagi harinya ketika pertempuran terjadi, apa yang terjadi? Ya, musuhnya itu bingung. Kepong anyar maning ge. Ya, padahal wongnya tetap 3.000 itu. Ya, tapi kaum musyrik ini, musuh orang kafir, mereka mengira bahwa ini bala bantuan dari kaum muslimin. Karena itu tadi, ya strategi daripada Khalid. Yang mereka menganggap ini yang 3.000 saja 6 hari orang rampung-rampung ya, orang kalah-kalah, ini datang lagi pasukan yang baru. Karena ditukar tempatnya dan juga bajunya semuanya diganti, dibersihkan, enggak tidak ada berkas darah dan sebagainya. Sehingga musuhnya itu mereka berpikir bahwasanya kaum muslimin sudah mendapatkan bantuan. Begitu juga yang di belakang oleh Khalid sekitar 500 orang, mereka diperintah untuk istilahnya karena daerahnya padang pasir, mereka membuat berlari dengan kuda, otomatis kan pasirnya ngebul gitu. Ya, mereka diperintah oleh Khalid untuk membuat suara gaduh dengan bertakbir dan untuk menggunakan pelepah korma nyeret-nyeret padang pasir, sehingga apa yang terjadi kelihatan di sana ngebul, seolah-olah bantuannya datang banyak sekali itu loh. Maksudnya seperti itu yang di belakang ya, sehingga ramai sekali. Dan pada saat itu ya pasukan orang musyrik ya, orang Romawi, mereka kocar-kacir pada waktu itu ya, mereka banyak yang terbunuh, mereka semuanya terdorong ke belakang. 3.000 pasukan melawan 200.000. Jamaah rahimakumullah, zaman dahulu orang-orang Romawi ini ketika mereka berperang itu prajuritnya diikat dengan rantai. Kenapa diikat dengan rantai? Kon kira orang Melayu ya. Jadi satu memegang senjata, yang tangan kiri diikat dengan temannya. Ya, itu semuanya prajuritnya. Di belakangnya ada parit yang diisi ranjau-ranjau. Enggak, tidak bisa lari. Itu. Dan mereka semuanya kocar-kacir. Ya, akan tetapi pada waktu itu Khalid sudah hari berikutnya memberikan instruksi, nanti ketika sudah terdesak kalian mundur teratur. Ya, tujuannya sebenarnya kalian sudah memikirkan bahwa tidak mungkin bisa memenangkan pertempuran dengan kondisi seperti itu. Sehingga begitu sudah berhasil memukul musuhnya mundur, Khalid menginstruksikan untuk pelan-pelan mundur, menarik pasukan. Ya, orang kafir musuhnya mereka mengira ini jangan-jangan
kita justru maju suruh dijebak, nanti akan dijebak di daerah ini, sehingga mereka pun tidak berani mengejar, ya tidak berani mengejar kaum muslimin. Sehingga pada akhirnya ya kaum muslimin berhasil selamat pulang ke Madinah. Itu ya akhirnya. Dan jumlah korban kaum muslimin sangat-sangat sedikit, hanya sekitar 10 atau 12 orang. Sementara orang musyrik, orang Romawi dan Nasrani, Arab Nasrani di atas Syam, mereka sangat banyak, tidak disebutkan berapa jumlahnya oleh para ahli hadis ya, akan tapi sangat banyak. Ya, dari gambaran tadi saja, Khalid saja sampai 9 pedang patah. Nah, itu jumlah korbannya luar biasa banyak. Ini yang terjadi. Ya, mereka orang kafir sudah takut duluan, mau menyerang frontal kaum muslimin, mengejar kaum muslimin. Mereka takut akan dijebak. Tapi pada akhirnya mereka tidak berani mengejar kaum muslimin, sehingga membiarkan kaum muslimin balik ke Madinah. Itu, ya. Dari 3.000 pasukan kurang lebih meninggal dunia 10 orang, pulang dengan selamat ke Madinah. Itu kisah perang Mu'tah. Dari sini, jamaah rahimakumullah, dari sinilah para sahabat radhiyallahu anhum dan Nabi SAW sudah menempatkan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Sudah dikenal. Nanti di zaman Khalifah Abu Bakar, beliau juga senantiasa ditugaskan oleh Abu Bakar sebagai panglima perang. Beliaulah yang nanti akan menaklukkan Romawi dan Persia. Ini pimpinan Khalid bin Walid. Jumlahnya ketika Rasulullah meninggal dunia, ya Rasulullah meninggal dunia itu khalifahan dipimpin oleh Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun. Beberapa kali terjadi peperangan. Yang pertama adalah Abu Bakar memerangi nabi-nabi palsu. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, ini akan bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Sampai hari ini, ya, kalau hari ini terjadi di zaman Abu Bakar ya sudah diperangi. Ya, kalau ada orang mengaku sebagai nabi. Zaman Abu Bakar itu ada 3, di antaranya Musailama, ada siapa lagi 2 orang saya lupa. Ya, semuanya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Siapa yang memimpin? Khalid bin Walid. Ya. Pasukannya besar-besar. Musailamah itu ada 40.000 pasukannya. Akan tapi berhasil dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Jumlahnya sekitar 12.000, 13.000. Itu. Begitu juga pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalid bin Walid diperintah untuk menyerang atau menaklukkan Persia. Persia itu kalau sekarang Iran, ya Irak, ada Afghanistan, ada Rusia, ada Chechnya dan sebagainya lah. Daerah-daerah sebelah utara Jazirah Arab. Itu dahulu namanya Persia. Sebuah kekuasaan besar. Pasukannya kurang lebih sekitar 150.000. Khalid bin Walid beserta sekitar 12-13.000 ya pasukannya. Akan tapi luar biasanya berhasil menaklukkan bangsa Persia pada waktu itu. Ya, kenapa kok kaum muslimin mereka melakukan Persia, menaklukkan Romawi? Karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Gitu. Bukan atas kemauan sendiri bangsa Arab menyebarkan memperlebarkan sayap, akan tapi ini wahyu. Bahwasanya agama Islam harus disebarluaskan. Ya. Jangan masih ingat pada saat peperangan Ahzab, ketika Rasulullah SAW sedang membuat parit, ya ada batu besar yang tidak bisa dipindah oleh para sahabat. Oleh Rasulullah dipukul sekali, dar, ya. Ada kilatan cahaya dan ditampakkan istana dari Persia. Artinya kaum muslimin nanti akan menguasai negeri Persia. Yang kedua, dikampak lalu keluar cahaya lagi, nanti kaum muslimin akan menguasai Romawi. Yang ketiga adalah kaum muslimin akan menguasai Yaman. Dan ini semuanya terjadi
dalam waktu dekat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, 2 tahun setelahnya bangsa Persia, bangsa Romawi, Yaman semuanya sudah takluk. Ini sekali lagi jamaah rahimakumullah, bukan hasrat pribadi daripada para sahabat, tapi para sahabat mereka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya untuk menyebarluaskan agama Islam. Gitu. Ya, ketika menaklukkan Romawi, para sahabat semuanya banyak sekali yang ikut. Contoh ketika penaklukan Syam, ya, menghadapi tentara Romawi itu sekitar jumlahnya 250.000, sementara kaum muslimin paling-paling 30 atau 35.000. Ya, 35.000 musuhnya 250.000. Ini luar biasa. Ya, itu sahabat Nabi sekitar 1.000 orang ikut pada saat pertengahan menghadapi Romawi. Kenapa mereka memang seperti itu? Yang namanya jihad, mereka benar-benar mengharapkan mati, ya, pengen mati di jalan Allah. Karena apa? Mereka kepengen cepat-cepat ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perbedaan antara orang Islam dan orang kafir. Kenapa kaum muslimin itu banyak mendapatkan kemenangan pada waktu itu? Ya, karena itu keimanannya yang luar biasa, tidak ada takut. Ketika berperang, kalau sudah maju ya maju. Ini, ya, Khalid bin Walid ini di banyak peperangan dikenal. Bahkan orang-orang kafir kalau mendengar nama Khalid bin Walid itu sudah ngeper dikit lah caranya. Ya, karena memang sangat kuat. Itu baik orang Persia, orang Romawi semuanya dikalahkan dengan pimpinan Khalid bin Walid. Insya Allah ya, kalau ada kesempatan nanti kita bahas khusus terkait para sahabat radhiyallahu anhum. Ini karena memang kalau kita melihat dari kacamata kita orang-orang biasa sangat-sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Contoh ini, pada saat penaklukan Romawi, Khalid itu ditantang oleh orang Romawi. Ini orang Nasrani, orang Arab tapi beragama Nasrani, dan dia bersekutu dengan Romawi. Dia menantang Khalid untuk meminum racun. Ya, menantang Khalid. Ini ada racun, kalau kamu istilahnya cara wong Jawane ngomong, kalau kamu sakti jajal ke pangan racun. Oleh Khalid, ya, dengan mengucapkan bismillah, dengan tawakal kepada Allah, dengan keyakinan yang luar biasa, racunnya diminum, ya, dan ternyata tidak apa-apa. Ternyata tidak apa-apa, tapi begitu benar-benar racun. Ini bukan karena Khalid sakti, akan tetapi karena keimanan yang sedemikian besar. Itu di medan peperangan. Tapi jangan kalau di rumah ya beda. Tidak, ini hal-hal seperti ini tidak berlaku secara umum, ya, hanya berlaku pada saat-saat yang dinamakan karomah. Karomah itu kalau di para nabi itu mendapatkan mukjizat. Kalau para orang-orang alim, ya, itu mendapatkan karomah. Karomah itu kelebihan-kelebihan yang dimiliki pada saat-saat tertentu. Contoh misalnya Umar bin Khattab ketika terjadi peperangan di daerah Syam, itu jaraknya sekitar tadi 1 bulan perjalanan, ya, beliau seolah-olah melihat pasukan di depan lagi di masjid. Pernah beliau lagi khotbah di masjid, menginstruksikan pasukan untuk naik ke atas gunung gitu, ya, lagi khotbah. Ya, dan para pasukan yang berada di negeri Syam benar-benar mendengar suara Umar bin Khattab. Ini persaksian yang sudah diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Ini salah satu karomah di antara para sahabat Nabi, itu mereka memang diberi karomah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, berkat ketakwaan, bukan kesaktian, dan ini semuanya tidak bisa setiap saat. Okay? Ini hanya terjadi pada saat-saat tertentu saja, dan itu atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk mukjizat Nabi SAW itu tidak terjadi setiap saat, hanya ketika diperlukan dan atas seizin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak para sahabat radhiyallahu anhum, mereka benar-benar
mempunyai karomah yang bermacam-macam. Contoh lagi misalkan Zubair bin Awam, itu beliau sendirian menembus pasukan dari ujung ke ujung, balik lagi utuh, ya tidak apa-apa. Itu makanya oleh Umar bin Khattab, Zubair bin Awam ini diibaratkan 1000 pasukan, ya, karena sendirian pun menghadapi orang yang pasukan yang sangat banyak, tidak ada takutnya, ya. Bahkan beliau walaupun di dalam peperangan sangat luar biasa berani menembus pasukan, pada kenyataannya tidak meninggal dunia, tidak syahid di medan perang, ya. Matinya di apa? Dipateni nang Khawarij. Ya, meninggalnya ditusuk dari belakang oleh orang-orang Khawarij, orang-orang munafik yang sudah kami ceritakan beberapa saat yang lalu. Ya, ini Zubair, kisah Zubair bin Awam. Beliau sangat berani ketika berperang, maju dewekan, ya, maju dewekan, tidak peduli akan, tapi ya gue orang mati. Bukan karena dia sakti dan sebagainya, memang dia pintar dalam urusan berperang, akan tapi memang diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan qadarullah, dia mengikuti banyak pertempuran besar hebat tapi tidak mati. Dia meninggal malah ditusuk oleh wong Islam. Ya, orang Islam tapi yang Khawarij, orang Islam yang keluar dari barisan kaum muslimin. Eta nanti mungkin ini sejarah-sejarah seperti ini kita berusaha untuk kita ambil pelajarannya agar bisa menjadi penggugah bahwa kita ini ya, belum apa-apa dibanding para sahabat radhiyallahu. Kalau mereka sudah diridhoi Allah, memang sudah sepantasnya mereka tidak hanya mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, mengorbankan keluarga di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita terkadang kon berkorban sedikit baik, si eman ya urung dijaluki gulune, ngerjaluki gulune. Belum diminta, kita tidak belum dituntut oleh Allah untuk mengorbankan nyawa kita. Itu karena kalau Allah sudah memerintahkan kita, ya kita tidak bisa apa-apa. Toh pada akhirnya kita akan mati juga. Gimana dan? Ya mati bisa nang peperangan, bisa ya lagi melaku bisa, lagi turu pae nang mati ya. Seperti perkataan Khalid ketika mau minum racun, dia mengatakan kurang lebih seperti ini: tidaklah orang akan mati kecuali wis titi mangsane, gampangane cara wong Jawane. Angger durung titi mangsane mau arep minum racun pirang drimnana ora kadang mati, gampangannya cara wong Jawane seperti itu. Tapi dia dengan keimanan sehingga tidak berefek racun tersebut. Ini keimanan, contoh keimanan yang luar biasa pada diri para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya sudah sepantasnya kita mengikuti cara beragamanya mereka, cara berakidah mereka. Ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Sirah Nabawiyah, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bagian akhir terkait akhir dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah tahun 8 Rasulullah meninggal dunia pada tahun 10 bulan 10 Hijriah. Ya, nanti setelah melaksanakan haji wada atau haji yang terakhir, haji perpisahan, nanti insya Allah kita bahas itu. Setelah itu kita selesai. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.